Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama kelompok IDT dengan judul penerapan algoritma IDT iteratif di Komisi 3 pada kelas edukasi rekomendasi beasiswa berdasarkan kondisi ekonomi keluarga pada kelas data mining A9 yang diampu oleh Universitas Erlangga STM dengan beranggotakan Ketua Putri Aulia, Radikal Fikri sebagai auditor kedua, Arya Manisarita, Muhammad Ekal, Muhammad Bidi Dudin, Dian Mitra, Melisa Fitri, Nabil Hari Putra Binura Hasibuhan, Nur Faudia, Anissa, Muhammad Rasya Al-Farisi, Sadi Albi, dan saya Muhammad Emal. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana menerapkan algoritma IDC pada khusus klasifikasi dan rekomendasi beasiswa yang akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Data mining dan klasifikasi. Menurut Hankamber NP, data mining adalah proses mencari pola atau informasi penting dari kumpulan data yang telah melalui tahap pengolahan data, di mana salah satu tugas prediktif adalah klasifikasi, yaitu proses membuat model untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan data yang sudah diketahui sebelumnya. Algoritma klasifikasi yang sering digunakan adalah yang pertama, decision tree, yang kedua, naive Bayes, yang ketiga, k-nearest neighbor atau KNN, dan yang keempat, support vector machine atau SVM, dan yang kelima, artificial neural network. Pohon keputusan atau disebut dengan decision tree itu adalah metode klasifikasi yang berbentuk seperti pohon untuk membantu mengambil keputusan berdasarkan atribut. Setiap node dalam pohon itu memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama root node, yang dimana titik awal pohon yang digunakan untuk membagi data. Yang kedua, internal node, yang dimana atribut lanjutan yang menjadi percabangan berikutnya. Dan yang ketiga, leaf node, yang dimana hasil akhir atau kelas keputusan. Decision tree termasuk metode supervised learning dan dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Sebelum menentukan atribut terbaik dalam pembentukan decision tree, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep entropi. Entropi berasal dari teori informasi yang dikemukakan oleh Shannon dan digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau ketidakmurnian suatu data. Dalam proses klasifikasi, nilai entropi akan menilai nol apabila seluruh data berada dalam satu kelas yang sama atau bersifat pure. Sebaliknya, nilai entropi akan semakin besar ketika distribusi data antar kelas semakin seimbang, yang menunjukkan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin besar nilai entropi, semakin sulit menentukan kelas dari data tersebut karena informasi yang dimiliki masih belum jelas. Oleh karena itu, konsep entropi digunakan sebagai dasar untuk menentukan atribut yang paling baik dalam proses menentukan decision tree. Setelah kita memahami konsep entropi, langkah berikutnya adalah memahami information gain. Konsep ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengurangan nilai entropi setelah data dipartisi atau dibagi berdasarkan suatu atribut. Dengan kata lain, information gain menunjukkan seberapa efektif suatu atribut dalam mengurangi ketidakpastian data dan membantu proses klarifikasi. Semakin besar nilai information yang dihasilkan, semakin baik atribut tersebut dalam memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Oleh karena itu, dalam algoritma ID3, atribut yang memiliki nilai information gain tertinggi akan dipilih sebagai node atau simpul pada decision tree. Pemilihan ini dilakukan karena atribut tersebut dianggap memberikan informasi yang paling besar untuk membedakan setiap kelas data. Setelah mengetahui cara menentukan atribut terbaik menggunakan information gain, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perhitungan tersebut diterapkan pada dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Algoritma ID tree adalah algoritma decision tree yang diperkenalkan oleh J.R. Quinlan pada tahun 1986. Nah, algoritma ini bekerja secara top-down dan greedy, yaitu memilih atribut terbaik pada setiap proses pembentukan pohon. Pada langkah kerja ID3 meliputi menghitung entropi dataset, menghitung informasi agen di setiap atribut, memiliki atribut dengan gain tertinggi sebagai node, membagi dataset berdasarkan atribut tersebut, mengulangi proses secara rekursif hingga semua data
homogen, atau atribut. Untuk perbandingan, ID3, C45, dan chart merupakan algoritma berbasis decision tree, tetapi memiliki perbedaan dalam metode pembukaan pohon. Pada ID3, kriteria pemilihan menggunakan entropi dan information gain, sementara C45 menggunakan gain repetition, sedangkan chart menggunakan Gini index. Jadi, ID3 juga lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dibandingkan C45 dan chart yang lebih kompleks. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu perhitungan matematisnya. Fokus pertama kita adalah rumus entropi. Dalam ilmu data atau data science, apa itu sebenarnya entropi? Secara sederhana, kita menggunakan metrik entropi ini untuk mengukur seberapa acak atau seberapa besar tingkat ketidakpastian di dalam kumpulan data yang kita miliki. Semakin besar nilai entropinya, maka distribusi kelas pada data tersebut semakin tidak teratur atau tidak pasti. Bisa kita lihat bersama di sebelah kanan layar, terdapat rumus umum dari entropi. Rumus ini menghitung total nilai negatif dari probabilitas masing-masing kelas, dikalikan dengan logaritma basis 2 dari probabilitas tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat rumus kedua di bagian bawah. Ini adalah bentuk penurunan rumus untuk kasus sederhana yang terdiri dari dua kelas saja. Misalnya, data pelamar yang berstatus diterima dan ditolak. Rumusnya menjadi jauh lebih mudah dimengerti. Negatif probabilitas diterima dikali log basis 2 dari probabilitas diterima dikurangi probabilitas ditolak dikali log basis 2 dari probabilitas ditolak. Jika datanya sangat seimbang, misalkan 50% diterima dan 50% ditolak, nilai entropi akan mencapai angka maksimum yaitu 1, yang mengindikasikan ketidakpastian tertinggi. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara mengukur tingkat ketidakpastian menggunakan entropi, sekarang kita beralih ke rumus kedua yaitu information gain. Jika entropi mengukur seberapa berantakan data kita, maka information gain berfungsi untuk mengukur seberapa banyak ketidakpastian yang berhasil kita hilangkan setelah kita memecah data tersebut berdasarkan atribut tertentu. Metrik inilah yang menjadi kunci utama pohon keputusan untuk memilih atribut mana yang paling optimal dijadikan sebagai akar atau pemisah. Silakan perhatikan rumus utama di layar. Information gain dari dataset S terhadap suatu atribut A dihitung dengan mengambil nilai entropi awal dari seluruh dataset S, kemudian dikurangi dengan total rata-rata tertimbang entropi dari partisi-partisi baru yang terbentuk. Atau agar jauh lebih mudah diingat, kita bisa merujuk pada bentuk ringkasannya di bagian bawah layar. Information gain dari atribut A terhadap data himpunan S sama dengan entropi S dikurang weighted entropi dari atribut A dari data himpunan S. Intinya, information gain adalah selisih antara entropi S dengan weighted entropi atau rata-rata tertimbang dari atribut A. Dalam praktiknya nanti, atribut yang memberikan nilai information gain paling tinggilah yang akan selalu kita pilih pertama kali untuk memecah data, karena atribut tersebut memberikan informasi paling berguna untuk klasifikasi kita. Di sini dataset yang kami gunakan adalah dataset biaya siswa untuk menentukan apakah seorang mahasiswa layak diterima atau ditolak sebagai penerima biaya siswa. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 15 data mahasiswa dengan 3 atribut, yaitu atribut penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan status rumah. Dari 15 data tersebut, terdapat 10 mahasiswa yang diterima dan 5 mahasiswa yang ditolak. Nah, untuk menentukan atribut mana yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan, maka di sini kita akan menghitung nilai entropi dan information gain dari masing-masing atribut secara manual. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menghitung nilai entropi dari seluruh masing-masing atribut. Maka rumus dari entropinya itu sebagaimana yang sudah kita dijelaskan tadi, total dataset atau yang biasa kita sebut dengan HS
lalu dihitung menggunakan rumus entropi dua kelas. Jadinya HS sama dengan minus P diterima dikali log 2P diterima minus P ditolak dikali log 2P ditolak. Jadi kalau kita masukkan angkanya, min P diterima itu min 10/15 dan min P ditolak itu min 5/15. Dan setelah dihitung hasilnya, mendapatkan 0,918296. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung atribut. Atribut pertama yang kita gunakan itu adalah atribut penghasilan orang tua. Pada atribut penghasilan orang tua dapat kita pecah menjadi 3 bagian, yaitu penghasilan rendah, penghasilan sedang, dan penghasilan tinggi. Pada penghasilan rendah, jika kita lihat pada nomor 1, 2, 3, 10, dan 15, itu nggak ada yang ditolak, diterima semua. Maka otomatis nilai entropinya adalah 0. Lalu selanjutnya ke penghasilan sedang. Pada penghasilan sedang terdapat 4 mahasiswa yang diterima dan 1 orang yang ditolak. Dapat kita lihat pada baris 4, 5, 6, 10, dan 13. Maka nilai entropinya setelah dihitung adalah 0,721928. Selanjutnya kita hitung yang berpenghasilan tinggi. Pada berpenghasilan tinggi dapat dilihat dari nomor 7, 8, 9, 12, dan 14. Maka kita lihat ada 4 mahasiswa yang ditolak dan 1 mahasiswa yang diterima. Setelah kita hitung entropinya didapatkan 0,721928. Nah, setelah didapatkan entropi dari keseluruhan atribut penghasilan orang tua, selanjutnya kita hitung information gain. Di mana rumus dari information gain itu adalah information gain dikali S, penghasilan orang tua sama dengan HS dikurangi wake entropy. Cara kita menghitung wake entropy itu dihitung dengan cara mengalihkan jumlah data tiap kelompok, lalu dibagi total data dengan entropi kelompok tersebut, lalu dijumlahkan semuanya. Jadi kalau misalnya kita masukkan angkanya, entropi S tadi kan didapatkan 0,928296. Dari jumlah total S rendah dikurang 5/15 8296 dikurang 5/15 dari jumlah total S rendah dikali entropi S rendah dikurang 5/15 dari jumlah S sedang dikali entropi S sedang tadi 0,721928 dikurang 5/15 dari jumlah penghasilan tinggi tadi ada 5 dikali entropi nilai tinggi maka 0,721928. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,437010. Lalu selanjutnya kita menghitung atribut jumlah tanggungan. Nah, pada atribut jumlah tanggungan kita juga dapat memecahnya menjadi 2, yaitu nilai sedikit dan nilai banyak. Pada nilai sedikit terdapat 3 orang yang diterima dan 4 orang yang ditolak. Maka didapatkan entropi nilai sedikit adalah 0,98 dan entropi nilai banyak adalah 0,54 dengan 7 mahasiswa yang diterima dan 1 orang yang ditolak. Lalu setelah menghitung entropi dari jumlah tanggungan, selanjutnya kita juga menghitung information gain. Jadinya entropi S tadi keseluruhannya adalah 0,91 dikurang 7/15 dari jumlah nilai S sedikit dikali entropi nilai sedikit 0,98. Lalu dikurang 8/15 dari jumlah S banyak dikali entropi nilai banyak, yaitu 0,54. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,16822. Lalu selanjutnya kita menghitung atribut status rumah. Pada atribut status rumah kita juga dapat memecahnya menjadi beberapa nilai, yaitu S numpang dan S milik sendiri. Pada S numpang ada 6 yang keterima dan 1 orang yang ketolak, dan didapatkan nilai entropinya 0,591673.
Lalu pada nilai milik sendiri terdapat 4 yang keterima dan 4 yang ketolak, dan didapatkan entropinya adalah 1. Selanjutnya kita juga menghitung information gain, di mana entropinya 0,91 dikurang 7/15 dari jumlah S numpang, dikali entropi S numpang itu 0,59 dikurang 8/15 dari jumlah milik sendiri, nilai milik sendiri tadi ada 8, dan dikali entropi milik sendiri yaitu 1. Didapatkan hasilnya adalah 0,108849. Nah, dari information gain penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan status rumah, itu yang paling tinggi information gain-nya adalah penghasilan orang tua. Selanjutnya, perhitungan manual akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kami menghitung atribut jumlah tanggungan dari data yang ada. Dilakukan perhitungan entropi pada masing-masing subset, yaitu kategori sedikit dan banyak. Dari hasil perhitungan entropi dan gain, diperoleh nilai gain sebesar 0,321928. Kemudian kami menghitung atribut status rumah. Sama seperti sebelumnya, data dibagi menjadi beberapa subset, yaitu numpang dan milik sendiri. Setelah dilakukan entropi dan gain, diperoleh hasilnya sama besar, yaitu 0,321928. Selanjutnya, data jumlah tanggungan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sedikit dan banyak. Kemudian dianalisis berdasarkan hasil rekomendasi, yaitu diterima dan ditolak. Dilakukan perhitungan entropi untuk mengukur tingkat kepastian data. Dari hasil perhitungan diperoleh entropi sebesar 0,721928. Setelah itu dihitung informasi gain dengan menggunakan entropi total, yaitu entropi setiap subset. Hasil akhirnya diperoleh nilai gain sebesar 1,00. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perhitungan manual pada cabang penghasilan orang tua tinggi. Dari hasil perhitungan sebelumnya, pada cabang penghasilan orang tua tinggi, masih terdapat 5 data, yaitu data nomor 7, 8, 9, 12, dan 14. Dari 5 data tersebut, terdapat 1 data diterima dan 4 data ditolak, sehingga ditulis S tinggi 1,4. Selanjutnya dihitung nilai entropi, yang digunakan untuk mengetahui apakah data pada cabang tersebut masih bercampur atau sudah homogen. Hasil perhitungan entropi untuk S tinggi adalah 0,721928, yang berarti data masih bercampur sehingga perlu dilakukan pemisahan lagi menggunakan atribut lain. Bagian jumlah tanggungan, selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan atribut jumlah tanggungan yang memiliki dua nilai, yaitu sedikit dan banyak. Untuk kategori sedikit, terdapat 3 data, yaitu seluruhnya berstatus ditolak, sehingga diperoleh S sedikit 0,3 dan nilai entropinya 0 karena semua data berada pada kelas yang sama. Sedangkan untuk kategori banyak, terdapat 2 data, yaitu 1 diterima dan 1 ditolak, sehingga diperoleh S banyak 1,1 dengan nilai entropi 1 karena data masih bercampur. Nah, untuk perhitungan gain, setelah itu dihitung nilai information gain menggunakan rumus gain, yaitu entropi awal dikurangi jumlah entropi setiap subset yang telah dikalikan dengan proporsi datanya. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh nilai gain S tinggi terhadap atribut jumlah tanggungan sebesar 0,321928. Bagian status rumah, dilakukan pengujian menggunakan atribut status rumah yang terdiri dari 2 nilai, yaitu numpang dan milik sendiri. Pada kategori numpang terdapat 1 data diterima dan 1 data ditolak, sehingga entropinya bernilai 1. Sedangkan pada kategori milik sendiri terdapat 3 data yang semuanya ditolak, sehingga entropinya 0. Nah, perhitungan gain status rumah, kemudian dihitung nilai gain untuk atribut tersebut. Dari hasil perhitungan diperoleh gain sebesar 0,321928. Karena nilai gain antara atribut jumlah tanggungan dan status rumah sama, maka dipilih atribut jumlah tanggungan sebagai node berikutnya pada pohon keputusan. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada cabang penghasilan orang tua tinggi dengan jumlah tanggungan banyak. Setelah dipisahkan berdasarkan jumlah tanggungan, tersisa 2 data, yaitu data nomor 8 dan 12. Data nomor 8 memiliki status rumah numpang dengan hasil diterima,
Sedangkan data nomor 12 memiliki status rumah milik sendiri dengan hasil ditolak. Dari dua data tersebut diperoleh S tinggi jumlah tanggungan banyak 1,1, sehingga nilai entropinya adalah 1, karena masih terdapat dua kelas yang berbeda. Selanjutnya perhitungan berdasarkan status rumah. Data dibagi kembali berdasarkan atribut status rumah. Pada kategori numpang terdapat satu data diterima, sehingga entropinya 0. Sedangkan pada kategori milik sendiri terdapat satu data ditolak, sehingga entropinya juga 0. Selanjutnya adalah perhitungan gain. Karena kedua subset sudah memiliki entropi 0, maka diperoleh nilai gain sebesar 1. Nilai gain sebesar 1 menunjukkan bahwa atribut status rumah mampu memisahkan data secara sempurna, sehingga tidak diperlukan proses perhitungan lagi pada cabang tersebut. Yang terakhir adalah membuat pohon keputusan. Berdasarkan seluruh proses perhitungan entropi dan information gain, diperoleh pohon keputusan seperti pada slide ini. Atribut yang menjadi akar pohon adalah penghasilan orang tua, karena memiliki nilai gain terbesar pada perhitungan awal. Jika penghasilan orang tua rendah, maka hasil rekomendasinya langsung diterima, karena seluruh data pada cabang tersebut memiliki kelas yang sama. Jika penghasilan orang tua sedang, maka dilakukan pengecekan pada atribut jumlah tanggungan. Apabila jumlah tanggungan banyak, maka hasilnya diterima. Sedangkan jika jumlah tanggungan sedikit, maka dilakukan pengecekan kembali pada atribut status rumah. Jika status rumah numpang ataupun sewa, maka hasilnya diterima. Sedangkan jika milik sendiri, maka hasilnya ditolak. Untuk penghasilan orang tua tinggi, prosesnya hampir sama. Pertama, diperiksa jumlah tanggungan. Jika jumlah tanggungan sedikit, maka hasilnya ditolak. Sedangkan jika jumlah tanggungan banyak, maka dilakukan pengecekan pada status rumah. Jika status rumah numpang ataupun sewa, maka hasilnya diterima. Sedangkan jika milik sendiri, maka hasilnya ditolak. Dengan demikian, pohon keputusan ini dapat digunakan sebagai aturan untuk menentukan apakah seseorang memperoleh rekomendasi diterima atau ditolak berdasarkan nilai atribut yang dimiliki. Baik, pada slide ini dijelaskan aturan keputusan yang digunakan untuk menentukan apakah calon penerima bantuan atau beasiswa itu direkomendasikan untuk diterima atau ditolak. Aturan ini dibuat berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, dan status rumah. Pada rule 1, aturan pertama menyatakan bahwa jika penghasilan orang tua berada pada kategori rendah, maka calon penerima langsung direkomendasikan untuk diterima. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi keluarga dianggap membutuhkan bantuan. Pada rule 2, aturan menyatakan jika penghasilan orang tua berada pada kategori sedang dan jumlah tanggungan keluarga banyak, maka rekomendasinya adalah diterima. Karena semakin banyak tanggungan, semakin besar juga kebutuhan ekonomi keluarga. Pada rule 3, menjelaskan bahwa jika penghasilan orang tua sedang, jumlah tanggungan sedikit dan status rumah masih menumpang atau menyewa, maka calon penerima tetap direkomendasikan untuk diterima, karena kondisi tempat tinggal menunjukkan tingkat ekonomi yang belum stabil. Pada rule 4, di sini menyatakan bahwa jika penghasilan orang tua sedang, jumlah tanggungan sedikit, dan rumah yang ditempati merupakan milik sendiri, maka rekomendasinya adalah ditolak. Hal ini karena kondisi ekonomi dinilai lebih relatif dibandingkan aturan sebelumnya. Pada rule 5, di sini dijelaskan jika penghasilan orang tua tinggi dan jumlah tanggungan sedikit, maka rekomendasinya adalah ditolak. Karena kondisi ini menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga yang cukup baik. Pada rule 6, aturan ini menyatakan bahwa jika penghasilan orang tua tinggi, jumlah tanggungan banyak, dan status rumah masih menumpang atau menyewa, maka rekomendasinya adalah diterima. Meskipun penghasilan tinggi, banyaknya tanggungan serta kondisi rumah menjadi pertimbangan penting. Pada rule 7, aturan terakhir menyatakan bahwa jika penghasilan orang tua tinggi, jumlah tanggungan banyak, namun rumah yang ditempati merupakan milik sendiri, maka rekomendasinya adalah ditolak karena kondisi ekonomi keluarga dianggap lebih stabil. Jadi, dari ketujuh aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengambilan keputusan mempertimbangkan kombinasi beberapa faktor, tidak hanya berdasarkan penghasilan orang tua saja. Dengan adanya aturan ini, proses seleksi dapat dilakukan secara lebih objektif
dan konsisten dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan atau beasiswa. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan bagaimana kami mengimplementasikan algoritma ID3 ke dalam bahasa pemrograman Python. Pada slide ini, kita bisa melihat bahwa program kami dibangun menggunakan pustaka utama Pandas untuk pengolahan dataset dan scikit-learn sebagai mesin inferensi. Poin krusial di sini adalah penggunaan pipeline yang menggabungkan dua tahap, yaitu yang pertama adalah column transformer dengan one hot encoder untuk mengubah data kategori menjadi angka agar terbaca oleh model. Dan kedua, decision tree classifier. Kami secara spesifik menetapkan kriterion sama dengan entropi. Ini adalah instruksi vital agar model scikit-learn bekerja menggunakan prinsip information gain khas ID3. Bukan gini impurity standar. Selanjutnya, mari kita bedah logika fungsi intinya. Fungsi information gain di program kami adalah mengimplementasikan langsung dari rumus matematis di slide sebelumnya. Program menghitung total entropi, lalu menguranginya dengan weight entropi dari setiap atribut. Perhatikan fungsi entropi pada slide ini. Kami menambahkan pengaman if total sama dengan 0 dan if count sama dengan 0 untuk menghindari error pembagian dengan 0. Ini memastikan program tetap stabil meskipun menemukan subset data yang kosong atau tidak memiliki variasi kelas. Untuk memastikan model yang kami latih benar-benar akurat, fungsi evaluate model di slide ini melakukan verifikasi mandiri. Program mencetak confusion matrix dan classification report secara otomatis. Yang paling menarik adalah fungsi export to Excel. Program tidak hanya memberikan prediksi, tapi langsung membuatkan workbook Excel yang berisi dataset asli, perhitungan gain, tabel verifikasi prediksi, hingga aturan pohon keputusan dalam bentuk teks. Ini mempermudah kami dalam proses audit hasil klasifikasi tanpa harus membuka kode berulang kali. Terakhir, di bagian if, name, main, kami membungkus seluruh alur ini agar dapat dieksekusi secara otomatis. Sistem ini juga dilengkapi dengan error handling yang informatif sehingga jika dataset ID3 XLSX hilang atau salah format, program akan memberitahu pengguna dengan jelas, bukan sekedar crash. Inilah yang membuat implementasi kami tidak hanya sekedar algoritma, tetapi menjadi sebuah sistem keputusan yang mendukung yang siap dipakai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ID3, kelebihan dari ID3 mudah dipahami, menghasilkan aturan keputusan yang jelas, dan cocok untuk klasifikasi data yang sederhana. Namun, ID3 mudah mengalami overfitting dan kurang optimal untuk data yang besar atau kompleks. Kesimpulannya, ID3 efektif digunakan untuk klasifikasi sederhana karena cepat dan mudah diterapkan, namun perlu pengembangan agar lebih baik pada data yang lebih kompleks. Oke, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan algoritma ID3 itu menggunakan Excel yang sudah kami buat. Nah, pada penelitian ini itu digunakan sebuah dataset yang terdiri dari 15 data calon dari penerima bantuan. Nah, tujuan dari dataset ini itu adalah untuk menentukan apakah seorang itu direkomendasikan diterima atau ditolak berdasarkan beberapa kriteria. Nah, dataset sendiri itu memiliki 3 atribut sebagai variabel input. Yang pertama itu adalah atribut penghasilan orang tua dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Lalu jumlah tanggungan dengan kategori banyak dan sedikit. Lalu atribut status rumah dengan kategori milik sendiri atau numpang atau sewa. Sedangkan atribut terakhir itu merupakan kelas atau target, yaitu rekomendasi yang berisi 2 kemungkinan hasil, yaitu diterima atau ditolak.
Nah, dari 15 data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat berbagai kombinasi kondisi. Misalnya, ada calon penerima dengan penghasilan orang tua yang rendah, jumlah tanggungan banyak, dan status rumah sewa yang hasilnya direkomendasikan atau diterima. Sebaliknya, ada juga calon penerima dengan penghasilan orang tua tinggi dan jumlah orang tua tanggungan sedikit yang hasil akhirnya itu ditolak. Lalu data inilah yang nantinya akan dipelajari di algoritma ID3 untuk menentukan keputusan dan pembuatan decision tree-nya. Nah, target klasifikasinya itu adalah di kolom rekomendasinya. Dari keseluruhan data, ada 10 data yang diterima dan 5 data yang ditolak. Karena data itu masih terdiri dari dua kelas yang berbeda, maka diperlukan proses klasifikasi agar dapat diketahui atribut mana yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan. Nah, langkah pertama pada algoritma ID3 itu adalah menghitung entropinya, teman-teman. Entropi itu digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau tingkat pencampuran data. Semakin tinggi nilai entropi, berarti data yang semakin bercampur antara kelas diterima dan ditolak. Sebaliknya, jika entropi bernilai 0, artinya seluruh data pada kelompok tersebut sudah berada dalam satu kelas yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan pada dataset, diperoleh nilai entropi awal sebesar 0,9182 bla 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 bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di Excel yang sudah kami buat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa datanya masih belum homogen karena masih terdapat 10 data diterima dan 5 data yang ditolak. Oleh sebab itu, algoritma harus mencari atribut terbaik yang mampu memisahkan kedua kelas tersebut. Setelah entropi awal diperoleh, langkah berikutnya itu adalah menghitung information gain. Ini teman-teman yang ini pada setiap atribut. Nah, information gain itu digunakan untuk mengetahui atribut mana yang paling efektif dalam mengurangi ketidakpastian data. Pada dataset ini dihitung gain untuk 3 atribut, yaitu penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan status rumah. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh gain penghasilan ortu itu 0,437, lalu gain jumlah tanggungan 0,168, lalu gain status rumah itu 0,1088. Karena penghasilan ortu itu memiliki nilai gain terbesar, maka atribut tersebut dipilih sebagai root atau akar dari decision tree. Nah, setelah penghasilan orang tua itu menjadi root, data dibagi menjadi 3 cabang, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk yang cabang rendah, terdapat 5 data, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat di Excel-nya sendiri ini di sini. Seluruhnya itu memiliki hasil diterima untuk yang rendah, karena semua data berada pada kelas yang sama. Entropinya menjadi 0 sehingga cabang ini langsung menjadi leave node dengan keputusan diterima. Sementara itu pada cabang yang sedang dan tinggi itu terdapat 4 data diterima dan 1 data ditolak. Maka kedua cabang tersebut itu masih dijadikan entropi sehingga belum dapat dijadikan keputusan akhir. Nah, selanjutnya teman-teman, algoritma ID3 itu melanjutkan proses pada cabang yang masih memiliki entropi, yaitu cabang sedang dan tinggi. Nah, pada tahap atribut ini, atribut penghasilan ortu itu tidak dihitung lagi karena sudah ada hasilnya. Dia sudah menjadi root dari decision tree-nya. Nah, algoritma hanya menghitung gain dari atribut yang tersisa, yaitu jumlah tanggungan dan status rumah. Perhitungan dilakukan kembali hingga ditemukan atribut terbaik yang dapat memisahkan data-data. Maka dapatlah hasilnya di sini, teman-teman, setelah dihitung kembali, yaitu untuk jumlah tanggungan dapat gainnya di 0,321 dan status rumah juga di 0,321. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau dia jumlah tanggungannya itu banyak, maka dia entropinya itu sudah berada di kelas yang sama, yaitu di kelas diterima. Maka di sini di penghasilan orang tua yang sedang dan jumlah tanggungannya banyak, maka dia otomatis diterima sebagai calon penerima bantuan.
Kalau dia jumlahnya sedikit, maka kita lihat lagi untuk atributnya, atribut status rumahnya. Kalau atribut status rumahnya itu numpang atau sewa, maka dia otomatis diterima, sedangkan milik sendiri itu ditolak. Nah, lalu yang belum dicari itu adalah penghasilan orang tua yang tinggi. Dan untuk mencari ini itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Dan pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan menggunakan algoritma ID3 dengan data atribut penghasilan orang tua yang memiliki nilai gain paling besar. Artinya, atribut ini paling baik dalam membedakan mana calon yang diterima dan mana calon yang ditolak, sehingga dipilih sebagai akar pohon keputusan. Pada data dengan penghasilan orang tua tinggi, keputusan belum bisa ditentukan secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan pada jumlah tanggungan. Jika jumlah tanggungan sedikit, maka seluruh data pada kelompok tersebut ditolak. Namun, jika jumlah tanggungan banyak, masih perlu melihat status rumah. Apabila status rumah numpang atau sewa, maka calon diterima. Sedangkan jika milik sendiri, maka calon ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghasilan orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi dalam menentukan hasil keputusan. Sementara itu, jumlah tanggungan dan status rumah digunakan sebagai faktor tambahan untuk membantu menentukan keputusan pada kondisi tertentu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.